Asal-usul Batu Ampar, kisah dari Kepulauan Riau. Batu Ampar adalah nama sebuah kecamatan yang berada di kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagaimana hanya tempat-tempat lain yang di Nusantara, Batu Ampar juga memiliki cerita asal-usulnya. Dahulu kala, tersebutlah seorang lelaki yang bernama Badang. Badang memiliki tubuh yang kurus dan berjalan agak pincang. Meskipun dengan kondisi yang kurang meyakinkan, namun memiliki kegemaran berpetualang. Berbagai tempat dan pulau sudah dia singgahi. Suatu waktu, ketika sedang berpetualang ke negeri Tumasik, si Badang memutuskan untuk tinggal agak lama dari biasanya. Tumasik adalah pulau kecil yang sekarang bernama Singapura. Di saat yang sama, sebuah kapal besar yang berasal dari India datang ke pelabuhan Tumasik. Tumasik adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan yang dikenal sebagai Putri Tumasik. Dari kapal India tersebut, turunlah seorang yang bertubuh sangat besar dan kuat. Orang India yang bertubuh besar itu berjalan-jalan di sekitar pantai. Entah apa yang dipikirkan orang India tersebut. Tidak lama kemudian, orang India itu pun menghadap Putri Tumasik. Tuan Putri, salam hormat saya. Saya datang sebagai utusan dari Paduka Maharaja Kerajaan India. Selamat datang di negeri Tumasik. Apakah Maharaja India mengirimkan pesan? Begini Tuan Putri, Paduka Maharaja menyuruh saya menyerahkan 10 peti emas dan sekarang berada di kapal kepada Tuan Putri. 10 peti emas. Kenapa Maharaja hendak menyerahkan 10 peti emas itu? Hehehe, begitu Tuan Putri. 10 peti emas itu akan menjadi milik Tuan Putri dengan syarat adu kekuatan. Adu kekuatan bagaimana maksudmu? Saya adalah orang yang sangat kuat, bahkan terkuat di India. Saya melihat sebuah batu besar di dekat pelabuhan sana. Tuan Putri silakan menentukan siapa yang akan dikirim untuk melawan saya mengangkat batu besar itu. Jika orang yang Tuan Putri tunjuk menang, maka 10 peti emas itu akan menjadi milik Tuan Putri. Jika kalah, maka Tumasik ini akan menjadi kerajaan India. Saya memberi waktu 7 hari dari sekarang. Sebaiknya Tuan Putri benar-benar menemukan orang yang tepat, atau Tumasik menjadi kerajaan India. Sepeninggal orang India tersebut, Putri Tumasik pun berpikir keras. Bagaimanapun sangat sulit menemukan orang yang mampu mengangkat batu besar di tepi pantai itu. Putri Tumasik pun memanggil salah seorang prajuritnya. Dia memerintahkan prajuritnya untuk menyebarkan pengumuman adu kuat melawan orang India itu. Prajurit itu pun segera berkeliling Tumasik menyebarkan pengumuman. Badang yang masih berada di Tumasik turut mendengarkan pengumuman adu kuat melawan orang India. Esok harinya, bagaimana prajurit? Apakah sudah ada yang berani menerima tantangan orang India itu? Maaf Tuan Putri, belum ada yang datang dan menerima tantangan itu. Semoga besok ada yang datang dan menerima tantangan itu. Negeri kita benar-benar terancam. Memasuki hari kedua, Maaf Tuan Putri, belum ada yang datang untuk menghadapi orang India itu. Sepertinya memang rakyat kita tidak ada yang sanggup menghadapi orang India itu. Marilah kita pergi ke pantai. Aku memikirkan jalan keluarnya sambil berjalan. Putri Tumasik pun datang ke pantai dan menemui orang India itu. Tuan Putri, sepertinya tidak ada rakyat Tumasik ini yang berani menerima tantangan hamba. Tuan Putri, biarlah hamba yang menghadapi orang India itu. Apakah di Tumasik ini sudah tidak ada orang yang benar-benar kuat, sehingga yang datang justru seperti orang yang kurang makan? Hahaha. Kisana, siapakah namamu? Pun Tuan Putri, nama hamba adalah Badang. Badang, apakah kamu yakin akan menerima tantangan itu? Tuan Putri, izinkanlah saya mencoba. Baiklah, kamu akan mewakili rakyat Tumasik itu menghadapi tantangan itu. Baiklah, akhirnya ada juga rakyat Tumasik yang berani melawanku. Nah, lihatlah di samping batu besar itu ada 10 peti emas. Jika orang kurus kering itu berhasil mengalahkanku, maka silahkanlah mengambil 10 peti emas itu. Lihatlah, aku akan mengangkat batu itu. Nah, sekarang giliranmu. Batu ini ternyata ringan sekali. Aku heran kenapa harus membayar 10 peti emas untuk mengangkat batu ini. Batu ini harus dipindahkan. Aku akan mengirimkannya ke sebuah pulau di selatan sana. Orang India yang merasa sangat malu itu pun pergi. Putri Tumasik sangat bahagia.
karena negerinya selamat. Badang, aku atas nama rakyat Tumasik mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepadamu. Bagiku yang terpenting adalah keselamatan rakyat Tumasik. Kamu bawalah 10 peti emas itu. Tuan Putri, sudah seharusnya kita saling tolong-menolong, apalagi dari ancaman penjajah, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan saya juga tidak bisa menerima 10 peti emas itu sebagai pengembara. Tentu saja sebuah kesulitan membawa emas kemana-mana. Biarlah peti emas itu dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Tumasik. Sementara itu, sebuah batu besar melayang melintasi lautan dan jatuh di sebuah pulau. Batu itu jatuh dan pecah terhampar membentuk susunan indah di tanah. Oleh masyarakat setempat, batu yang berserakan itu disebut dengan batu hampar. Artinya adalah batu yang terhampar.